Kita harus melarikan diri. Maju! Buaya-buaya itu takut pada tusuk kondemu. Kalau begitu, acungkan terus tusuk konde itu. Sepertinya racun anak panah itu sudah mulai menyebar. Aku demam. Tulangku lino-lino. Akan aku cabut anak panah itu. Wah, tahan sebentar. Aku akan mencabut anak panah ini. Pasti sakit sekali. Banyak membicarakan keris Empu Gandring. Karena keris itu sangat terkenal, anakku. Terkenal karena apa ya? Karena menyangkut seorang rakyat jelata yang menjadi raja. Rakyat jelata jadi raja? Bagaimana mungkin ya? Bagi rakyat jelata biasa tidak memungkinkan. Tapi bagi yang punya keistimewaan, bisa terjadi. Siapa orang itu ya? Dia Ken Arok. Ken Arok? Apa keistimewaan orang itu? Meskipun rakyat jelata, tapi dia seorang pemuda yang tampan, gagah, licin, cerdik, dan pandai mempengaruhi orang. Juga tahu kapan harus merengkuh cita-citanya. Kapan itu terjadi, Ayah? Zaman dulu kala, tahun 1220 Kerajaan Kediri. Peristiwanya bermula dari perang antara Aku Tumapel dan Aku Blitar. Sikat prajurit Tumapel, cecunguk Kerajaan Kediri. Maju! Ayo kita bantu prajurit Tumapel. Loh, bagaimana kamu Ken Arok? Musuh rakyat malah kita bantu. Mestinya pasukan Blitar yang kita bantu. Ikuti saja perintahku. Nanti akan tahu maksudku membantu pasukan Tumapel. Ya! Maju! Hei! Lawan aku! Belum tahu aku rupanya. Ayo maju, biar kau tahu kerasnya pedang Wang Blitar. Ya.
Tumapel. Aku ingin berkenalan denganmu. Siapa namamu, anak muda? Arok. Sesingkat itu namamu. Kayak nama depanku. Gelar tertinggi orang sutra. Jangan berkecil hati. Kenarok, kalau kamu mau menjadi satria, datanglah ke Tumapel. Aku angkat kau jadi perwira. Aku mendapat pesan dari Empu Gandring, ahli membuat senjata di Tumapel. Beliau diminta oleh Tunggul Ametung agar mengusahakan engkau menjadi perwira Akuwu di Tumapel. Mohon maaf, Resi. Saya tidak bisa bekerja dengan Durjana. Engkau lupa, kenapa aku memberi nama Arok pengganti namamu Temon? Karena engkau tidak layak menjadi seorang Brahmani. Arok itu artinya pembangun. Membangun kehidupan yang lebih baik. Resi Ugrawi guru hamba yang sangat saya hormati. Saya sangat sulit untuk mengkhianati hati nurani, Guru. Arok. Perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Taklukkan lawan di rumahnya. Engkau mengerti maksudku? Jika ini perintah Resi, saya akan menghormatinya. Jangan sungkan, Ken Arok. Duduklah. Maaf, pantat saya ada bisul. Jadi saya tidak bisa duduk. Maaf, atas kekurang santunan Arok, Gusti. Maaf. Tidak mengapa. Aku sudah kenal anak muda murid Resi Ugrawe. Ken Arok, kau bersedia menjadi perwira di Tumapel? Asal saya bebas memilih anak buah. Yang jumlahnya minimal 500 prajurit. Dan tidak dibawa komando siapapun. Kecuali dari aku Tumapel. Aku bangga jadi komandanmu, Arok. Berhubung aku sudah tua, maka sehari-hari pemerintahan akan dikendalikan oleh istriku, Parameswari Kendedes. Maaf Romo, apa tidak akan menimbulkan masalah jika perwira baru langsung memimpin sekian banyak prajurit? Jangan mempertanyakan keputusanku, Hidang Talun. Kecuali kalau kau mau cepat pensiun. Maafkan putra sulungku, Arok.
Ayo! Terima kasih kalian mau menemani aku berlatih. Silakan. Gusti, Ada apa? para meswari menunggu di Taman Larangan. Ya. Siapa? Saya, Arok. Sudah kuduga, baumu khas. Terima kasih para meswari. Jangan panggil aku para meswari. Panggil saja aku Dedes. Gelar yang diberikan raja ke diri kita kan sama. Ken, kita sama-sama orang Sudra. Tapi kan Prameswari junjungan saya. Jika kita hanya berdua, tidak baik memanggil nama dan gelar. Duduklah di sampingku. Baik. Aku mendapat cerita dari Tunggul Ametung. Pedangmu patah saat bertempur dengan orang Blitar. Tenagamu pasti kuat seperti banteng ketatan, sehingga pedang bisa patah. Oleh sebab itu, aku ingin memberimu sebilah besi bekas pedang. Kata aku, bilah besi itu berasal dari pedang Raja Erlangga. Bagaimana bisa patah, saya lupa. Sebab Tunggul Ametung bercerita beberapa tahun yang lalu. Maaf. Nanti ada yang melihat. Tidak ada yang berani masuk kemari, kecuali Tunggul Ametung. Padahal orang tua itu sudah ngorok. Mohon para meswari duduk kembali. Kehormatan para meswari adalah kehormatan saya juga. Baik, aku turuti perintahmu. Aku tidak pernah seperti ini, selain dengan Tunggul Ametung. Tapi aku tidak menyesal, Arok. Mungkin ini takdir dari Yang Kuasa. Mintalah kepada Empu Gandring, bilah besi itu dibuat menjadi keris. Sebab keris yang kau sandang sekarang tidak setangguh besi pedang. Sekaligus menguji Empu Gandring. Baik para meswari, baik. Dedes. Iya Dedes, Dedes. Sejak saat itu, hubungan Ken Dedes dengan Ken Arok bertambah erat. Seorang permaisuri kok bisa tertarik pada rakyat jelata? Karena Ken Arok seorang pemuda yang tampan. Siapapun yang melihat dia tidak akan percaya kalau dia seorang rakyat jelata. Mereka pasti akan mengira Ken Arok itu seorang bangsawan. Oh,
Silakan. Ini keris pesananmu. Coba periksa. Jika belum puas, aku bersedia membuat lagi. Keris ini tidak kalah dengan keris milik Kebo Ijo. Empu juga yang membuatnya? Bukan. Katanya dia mendapatkannya dari Prambanan. Kapan ia pergi ke barat? Tidak. Mungkin dia membelinya dari pedagang di Kediri. Bangun. Ukurannya sama, tapi punya dia lebih bagus dari punya aku. Kemudian Ken Dedes dan Ken Arok bersekongkol untuk Tunggul Ametung. Loh, kok begitu? Tunggul Ametung kan suaminya. Sebab Ken Dedes tidak suka kepada suaminya, bahkan benci. Kenapa? Apakah Tunggul Ametung itu jahat? Ken Dedes jadi istri Tunggul Ametung karena terpaksa. Diculik dan ayahnya mau. Sekarang Ken Dedes mau membalas dendam dengan memanfaatkan Ken Arok. Untuk menghilangkan jejak, mereka akan menfitnah Kebo Ijo. Fitnah? Iya. Setiap melakukan perbuatan jahat, harus mencari orang ketiga untuk dijadikan kambing hitam. Nah, orang itu adalah Kebo Ijo. Prajurit! Siap! Siap! Tangkap Kebo Ijo! Baik! Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Kebo Ijo, keris yang tertancap di ulu hati. Aku Tumapel Tunggul Ametung milikmu. Kau bicara apa? Coba teliti. Jangan melotot seperti kerbau. Lepaskan aku. Lepaskan. Ya, memang mirip. Tapi... Jangan tapi-tapi. Maaf para Meswari, tidak mungkin Kebo Ijo melakukan. Apalagi semalam Kebo Ijo minum bersama saya. Pantas. Orang memang tidak pernah sadar dengan apa yang dilakukannya. Ken Arok, Iya, pancung Kebo Ijo di depan rakyat. baik.
Lepaskan aku. Lepaskan. Parameswari, tunggu. Tidak tahu diri, malah membela kerbau yang ayahmu. Aku Parameswari Tumapel menyampaikan duka cita. Tunggul Ametung, junjungan rakyat Tumapel, telah oleh kebo ijo itu. Aku sebagai Parameswari, Permaisuri Tumapel, berhak memutuskan nasib kebo ijo. Tapi agar adil, aku minta pendapat kalian. Apakah kebo ijo dipancung, digantung, atau ditikam dengan keris miliknya? Baik, aku menghormati keputusan kalian. Ken Arok, ini tugasmu. Kakang, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu. Aku tidak. Gandring. Jangan terkejut, Arok. Aku dan kebo ijo punya keris yang sama dengan milikmu. Ya! Parameswari dan para kaula, lihatlah, kedua keris ini sama bentuknya. Rakyatku, adanya keris kembar ini terbukti ada persekongkolan. Oleh sebab itu, aku mengangkat Ken Arok sebagai Senopati Tumapel untuk membersihkan mereka yang ingin melakukan kudeta. Kenapa menyembah? Aku bukan rajamu, bukan. Saya dipaksa Kidang Talon dan Kebo Ijo untuk membuat keris yang sama dengan milik Ken Arok. Lalu apa tujuan mereka melakukan hal itu? Kidang Talon dan Kebo Ijo tidak mengatakan tujuannya. Untuk memfitnah saya kan? Saya tidak berani menduga. Empu Gandring, coba teliti. Mana keris-keris ini yang berasal dari besi milik saya? Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Gue pembohong! Kau bersekongkol dengan mereka! Aku kutuk kau. 5 keturunanmu akan tewas dengan keris buatanku.
Arok itu? Seperti yang ayah katakan tadi, bahwa Ken Arok adalah pemuda yang lengkap. Lengkap? Iya, pada diri Ken Arok ada dua watak yang berbeda, tapi bisa berjalan sejajar, yaitu watak jahat dan watak baik. Demi untuk mencapai cita-citanya, dia sanggup melakukan apa saja. Dia tidak peduli perbuatan yang paling jahat sekalipun. Tapi setiap perbuatan jahat akan melahirkan hukum karma. Maka berlakulah kutukan Empu Gandring, yaitu Ken Arok oleh Ki Pangalasan atas suruhan Anusapati, anak tiri Ken Arok. Ki Pangalasan oleh Anusapati, dan Anusapati oleh Tohjaya, anak kandung Ken Arok. Ih, mengerikan sekali. Sesama keluarga saling... Iya, dan semuanya oleh keris yang sama, yaitu keris Empu Gandring. Aku tidak cukup pulas rupanya. Apa yang harus kulakukan? Ini pasti daging kelinci. Ya, ayo masuk. Baunya dari dalam. Ayo. Kurang ajar. Ada anak muda berbuat mesum. Bukan berbuat mesum, mereka lagi berpacaran, tahu? Shh, diam. Itu sama saja. Hei, siapa itu? Hei, keluarlah kalian. Aku tidak bermaksud bermusuhan dengan kalian. Rupanya anak kecil mau mengajak main petak umpet ya? Berani menghina penjaga hutan gunung mayit. Kau belum tahu ya? Kami ini anak buah Nyi Kondo Mayit. Jangan berani-berani mempermainkan kami. Hei, kalian yang menyerang duluan. Kalian yang duluan. Dasar cebol. Ayo, maju. Dasar cebol bandel. Sudah aku bilang, aku tidak mau bermusuhan dengan kalian. Aku mau berkawan dengan kalian. Lepaskan aku. Tunggu. Tadi kalian bilang kalian anak buah Nyi Kondo Mayit, bukan? Iya. Nah, aku ini sahabat Nyi Kondo Mayit. Nyi Kondo Mayit tidak punya sahabat seperti kau. Jangan ngaku-ngaku. Kalau tidak percaya, nih. Lihat ini, coba perhatikan. Ayo. Kawan-kawan,
Ini adikku, dia terkena panah beracun. Panah beracun? Iya. Biar aku lihat dulu. Hanya Nyi Gondomait yang bisa menyembuhkan. Aku hanya bisa menghambat agar racun ganas ini tidak mengalir ke seluruh tubuhnya. Kawan, kau bisa minta tolong sama Nyi Gondomait. Bukankah kau sahabatnya? Iya, tapi di mana aku bisa menemukannya? Kulonwun, buka pintu gerbang. Kami datang membawa tamu Nyi Gondomait. Kawan, kalian jangan bercanda. Mana pintu gerbangnya? Mana? Bukankah di depan kalian itu padang ilalang? Kulonwun, kami datang membawa tamu Nyi Gondomait. Buka pintu gerbang. Itu Silakan masuk, Tuan. Kami menghadap Baginda Ratu. jadi ratumu menginginkan sumsum anak muda? Hah? Bagaimana kalau sumsum tuaku saja? Hah? Masih legit? Piye? Aku Nyi Gondomait, Ratu Hutan, masih sedulur dengan Ratu Kidul. Hari ini aku memaafkan, walau kowe wong bagus sudah mengusik ketentraman batinku. Maafkan kami yang telah mengusik ketentraman Nyi Gondomait. Yang penting, satu hari nanti, Wong Bagus harus membayar kekurang ajarannya. Kita memang berjodoh, Cah Bagus. Tanpa disengaja kita bertemu lagi. Terimalah hormatku, Nyai. Tidak disangka istanamu megah sekali. Siapa wanita itu? Kelihatannya dia terkena racun yang ganas. Iya, Nyai. Dia adikku, Nyai. Aku bermaksud minta tolong padamu. Aku yakin Nyai pasti bisa menolongnya. Kau
begitu yakin aku mau menolongmu? Beberapa hari untuk menghilangkan racun di tubuhnya. Tapi nyawa wanita itu masih bisa diselamatkan. Terima kasih, Nyai. Lagi-lagi aku berhutang budi padamu. Istirahatlah beberapa hari di sini, Cah Bagus. Dengan senang hati, Nyai. Kurcaci? Ya. Bawa tamuku ke tempat peristirahatan. Sudah dengar? Baik, Gusti Ratu. Baik, Gusti Ratu. Baik, Gusti Ratu. Baik, Gusti Ratu. Balik. Jalan. Mari, Pendekar. Tulang-tulangmu tumbuh sempurna. Dan kamu masih gadis. Belum tersentuh laki-laki. Dan kamu punya bakat. Sudah lama aku menunggu kesempatan ini. Dan kamu memenuhi syarat. Pantas menjadi pewaris ilmu-ilmuku. Ibumu di mana? Hah? Sama toilet kok repot? Iya, besok ada arisan di rumah. Malu dong kalau kamar mandinya kotor. Terus pakai ini?
seharian bersihin pakai pembersih itu pasti tetap tidak akan bersih sempurna. Nggak mungkin. Pakai Harpic 10X. Dibanding pembersih lainnya, Harpic 10X membersihkan noda membandel 10 kali lebih baik dalam sekejap. Wow! Harpic 10X. Toilet bersih, nggak pakai repot. Terima kasih. Kalian sudah menemani aku berlatih. Di mana aku? Jangan banyak bertanya. Jangan banyak bergerak. Nanti racun itu menyebar kembali ke seluruh tubuhmu. Sudah cukup lama aku tinggal di sini. Bagaimana dengan nasib Nastiti? Senang tinggal di sini? Iya, Nyi. Cuma aku sudah terlalu lama tinggal di sini. Jadi, kau mau kemana, Cah Bagus? Aku seorang pengelana, Nyi. Aku tidak bisa tinggal terlalu lama di suatu tempat. Lalu bagaimana dengan adikmu? Nastiti maksudmu? Bagaimana keadaannya, Nyi? Apa dia sudah sembuh? Aku ingin sekali bertemu dengannya. Bukankah di depanmu ini Nastiti? Betapa indahnya malam ini. Udara cerah, bulan pun menyambut dengan sinarnya. Kemarilah Kakang Panji. Kemarilah. Sudah lama aku mendambakan suasana seperti ini. Hatiku merasa damai bersamamu, Panji. Aku pun begitu, Diajeng. Hatiku bergetar ketika melihatmu untuk pertama kali.
Sepertinya semalam aku bertemu dengan Nikodo mayit. Tapi kemudian Nastiti muncul. Dan aku... Aku jadi bingung. Apakah aku bermimpi?